barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin as-sayyidil amin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatul muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Pada hari ini Allah izinkan kembali kita bersama untuk sama-sama mengaji. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna, sehingga kita tinggal mengikuti dan melaksanakannya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bertukarnya masa, banyak hal-hal yang baru bercampur dengan apa yang diajarkannya. Tentu saja masuknya lewat pintu syubhat, sehingga dianggap bagian dari agama Islam. Oleh sebab itu, datanglah para ulama menjelaskannya. Dan sebagaimana dulu Nabi SAW ketika menjelaskan kepada orang-orang Quraisy hal-hal yang mereka campurkan dengan agama Islam, mereka pun semuanya menolak Nabi SAW. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah masuk ke isi dan inti dari kitab ini, maka ada pengantar yang menurut saya perlu untuk kita baca bersama, untuk mengenali bagaimana kondisi umat pra dan pasca dakwah, kemudian di zaman ini. Nanti
muqaddimah yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, itu Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, yang dijamak dan ditertib oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman ibn Qasim, yang mengumpulkan majmu' fatawa Syekhul Islam Taimiyah rahmatullahi alal jami'. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Di pengantar ini Syekh mengatakan dinu Quraisyin wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa hakikatnya agama orang Quraisy dulu, dan bagaimana pula agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian nanti terang bagi kita ketika kita melihat kondisi penyelewengan akidah dan agama serta ibadah yang dilakukan oleh sebagian umat hari ini, apakah ada mirip dan kesamaannya dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Lalu kita bandingkan dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya akar dan anatomi akidahnya seperti apa. Maka saya kira ini penting untuk kita baca bersama. Mau kan? Ya kok tidak sabar lagi, saya langsung saja kan. Ini orang kalau ibarat doyan di dulu, kan? Kalau lumba bahun deh, kayak saya tanya, kalau alun lama bau tak buka dong dulu nah, kan ya? Iya ya, aku lagi ikut orang banyak, karena banyak dah hadir, di hujan ya. Ya bang, dia nak masuk langsung tadi, tapi tak apa. Qala rahimahullah, itu saya. Aqidatul musyrikin wa dinuhum. Akidahnya kaum musyrikin dan cara beragama mereka. Quraisyun unasun yata'abbadun wa yahujjuna wa ya'tamirun. Orang Quraisy adalah orang-orang yang beribadah. Jadi orang jahiliyah bukan tidak beribadah mereka. Wa yahujjun, naik haji, wa ya'tamirun, dan umrah. Cuman di masa dulu umrah dan haji tak boleh digabung. Pergi haji saja, atau pergi umrah saja. Dan umrah di bulan haji menurut keyakinan mereka kemungkaran besar. Jadi tidak boleh umrah di bulan-bulan haji. Itu keyakinan dulu. Di mana mereka dapatkan? Kan Allah sudah khususkan ini hajju asyurun maklumat. Nah, jadi dari situ berangkatnya. Seperti persis gaya kita hari mengambil dalil yang bukan pada tempatnya. Gaya-gaya ahli dhalal mencaplok dalil yang bukan pada tempatnya. Nah, kan ini bulan-bulan haram, bulan-bulan haji. Maka tidak boleh dilakukan umrah di bulan itu. Makanya ketika Nabi di Haji Wada memerintahkan sahabat untuk umrah, semua mereka tidak mau. Tidak mau mereka. Pada asalnya. Masa masuk haji yang umrah ke dalam haji. Tapi ketika mereka melihat Nabi SAW menggabungkan keduanya, mereka ikuti. Wa yatasaddaquna wa yasiluna rahim. Mereka juga bersedekah dan menyambung silaturahim. Jadi orang-orang jahiliyah bukan tidak menyambung silaturahim. Tentu masih ingat bahwa Nabi SAW ketika turun wahyu kepadanya, apa kata Khadijah? Kalla la yukhzika Allah. Allah tak akan pernah menghinakanmu, wahai
suamiku, innaka la tasilur rahim, kamu suka menyambung silaturahim. Dan orang-orang yang silaturahim di masa itu terpuji. Nah. Baik. Wa yukarrimuna dhaif. Kita kan berapa banyak dengan alasan silaturahim? Kan itu ya? Dengan alasan silaturahim melakukan penyimpangan. Dibuat ibadah baru, alasannya apa? Silaturahim. Nah, dikira orang jahiliyah dulu tidak menyambung silaturahim, mereka menyambung silaturahim. Nah, wa yukrimuna dhaif, memuliakan tamu. Saya yakin kalah kita sama orang jahiliyah memuliakan tamu. Kan iya, Bang? Udah sampai nak bantai anak kalau untuk apa? Demi memuliakan tamu. Kan masih ada kan? Zaman Nabi kisahnya sampai anaknya menangis nak makan, tak dikasih makan. Tolak bangnya. Tidak ngaku lah, tak tolak ruan. Ya, bagian awak cak lah, tapi bagian anak tak bisa. Bagian ini cak lah, bagian awak tak bisa. Itulah gitu mereka. Sampai tertidur anaknya dan suaminya pura-pura makan, matikan lampu nanti. Sampai Allah ketawa menengoknya. Allah ketawa bang ya. Abang lah menyimpang lah kaji baca dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat alhamdulillah. Nabi yang bilang, Inna Allah yadhak. Allah ketawa melihat apa yang kalian lakukan malam tadi. Senang Allah melihatnya. Ya, hambanya menahan lapar demi tamunya kenyang. Awak nahwu makanan banyak di rumah, khawatir dia tamu tiba. Kan iya Pak? Dia lambu tamu lah yang nak ngenyinya. Dia tahu ya yang nak kan salah. Ya, dia tidak tolong masuk pinggan ke sudah itu dah ya. Tidak tolong mampir lantai gitu kan. Dia nak dia tolong bawa cara toko lo buka limau. Allah musta'an. Apa kau benar lembah popok ke? Jadi walhasil, tapi mereka menerima tamu itu adalah kebanggaan bagi mereka. Padahal dalam Islam sebenarnya memuliakan tamu bagian dari iman. Ketika kita tidak siap memuliakan tamu, berarti kurang iman sebenarnya. Alam caknya, pada payah cak kurang imannya. Pada payah cak kurang iman. Pak kesini memang gitu banyak. Lapuan bertamu ini. Kan lapuan bertamu. Nah, jadi ada cerita mereka puas. Alhamdulillah. Tidak ada cerita puas bertamu. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja di malam hari bikin obor di depan rumahnya. Ya. Untuk memberi tanda kepada pejalan atau musafir di malam hari bila rumah ini siap menerima tamu jam berapa. Kan ya. Awak kalau kan lalu dia mati lampu lir, tidak boleh diganggu kan ya. Lado kode tu. Kalau letang ni boleh, iya dunia. Tapi kalau lah lampu tu mati, jangan cuba main-main. Ya. Ngagan pun tak kan dia bersawat. Allah musta'an. Kan tak jawab dah orang. Tak jawab dah. Jadi masalah alasan silaturahim mereka lebih hebat dari kita. Baik, wa yazkuruna Allah katsiran. Mereka juga banyak menyebut atau berzikir pada Allah Ta'ala. Yang benar ni. Iya nya. Baik, karena mereka banyak perayaannya. Sehingga banyak momen-momen untuk menyebut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ya'tarifuna anna Allah wahdahu wal mutafarrid bil khalq wa tadbir. Mereka juga meyakini hanya Allah yang mencipta. Hanya Allah yang mengatur. Wa yukhlisuna lillahi al-ibadata fi syada'id. Dan di masa sulit,
mereka ikhlas beribadah pada Allah, tidak lagi peduli kepada berhala-berhala dan sekutu itu. Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak dipanggil lagi kalau dalam kondisi sulit. Nah, taib. Walakinnahum yattakhiduna wasa'ita baina wa baina Allah yad'unahum wa yadhbahuna lahum wa yanzuruna lahum wa yastaghithuna bihim liyashfa'u lahum wa yas'alu Allah lahum za'man minhu annahum aqrabu minhum ila Allah wasilah. Akan tetapi mereka menjadikan di antara mereka dan Allah wasa'id, perantara yang dengannya mereka berdoa, dan untuk mereka menyembelih dan bernazar serta beristighatsah kepada mereka. Untuk apa? Alasannya untuk supaya mereka memberikan syafaat kepada supaya yang diseru itu, yang dijadikan sebagai perantara itu memberikan syafaat. Ya, ini memohon pula kepada Allah. Kan syafaat itu adalah meminta kepada Allah pertolongan bagi yang lain. Nah, wa yas'alullaha lahum, dan meminta kepada Allah untuk mereka. Za'man, karena mereka meyakini, menyangka, mengklaim bahwa orang-orang saleh yang dianggap sebagai perantara itu sedekat-dekat jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibaratnya suara mereka tidak sampai. Tapi kalau suara orang saleh ini sampai. Karena mereka menganggap kita ini siapa? Sedangkan orang-orang saleh itu jelas walinya, jelas karamahnya. Maka akhirnya mereka tidak yakin berdoa sendiri, harus melalui perantara itu. Mirip semua dalam segala keadaan sama. Nah, umat Nabi Nuh mengambil Yaghus, Ya'uq, Nasr, Wad untuk siapa mereka itu? Orang-orang saleh. Orang Quraisy menjadikan Lata, Uzza, Manat. Siapa mereka? Orang-orang saleh. Orang-orang saleh semuanya, yang dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Alasannya apa? Sama seperti katakan iblis kepada umat Nabi Nuh dulu. Mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddilu lahum dina abihim. Lalu Allah dalam keadaan seperti itu, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentajdid kembali agama bapak mereka Ibrahim. Sebagaimana dulu Nuh diutus oleh Allah sebagai rasul pertama untuk mentajdid agama bapak mereka Adam alaihissalam. Oh, gimana Bang? Langsung diterima? Langsung diterima? Saya tahun Nabi Nuh Pak, tidak temu datang dulu sampai topan datang. Kan tidak temu dakwaan, Nah, wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba, lalu Nabi beritahukan kepada mereka bahwa taqarrub cara ini wal i'tiqad, dan i'tiqad seperti mahdhu haqqillah, ini hanya hak Allah semata, yaitu berdoa, menyembelih, bernazar, dan berstighatsah, beristi'adzah. Ini tidak boleh diberikan pada seorang manusia pun. Tidak boleh diberikan pada
manusia. Itu pula yang dulu kok dikatakan oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Tapi mereka menjawab, la tazarunna waddan. Jangan sekali-kali tinggalkan wad. Apa sebab? Dia wali, orang saleh. Wala suwa'an. Jangan tinggalkan suwa'. Padahal nomor nak ada ancak. Iya kan? Tak ancak nomor. Bahasa awak ya, mungkin bahasa mereka tu ancak nomor tu baik nah. Kan ancak lah Lata, ancak lah Uzza, dan ancak lah Hubal, Manat lah agak roket-roket kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi menjadi favorit bagi mereka. Dijelaskan Nabi Nuh semakin keras, Nabi Nuh menjelaskan semakin keras mereka menolak. Jadi oleh sebab itu jangan heran Pak, kalau orang sekarang tidak mau meninggalkan tawassul dengan para wali itu, karena memang itu keyakinan. Syekh saya dulu, mereka juga punya syekh. Mana dahulu lahir syekh mereka pada Nabi? Mereka ke siapa? Balik Nabi ke mana dulu? Umat Nabi Nuh dulu kan mereka punya syekh. Iya kan? Siapa syekhnya? Wad tadi, Suwa' tadi, Yaghus, Ya'uq, Nasr tadi. Itu kan syekh dulu. Nah, padahal syekh mereka dulu tidak pernah ngajar seperti itu. Pahamnya enggak? Enggak pernah waktu bilang kalian besok berdoa lewat saya ya, ada? Enggak ada. Sama Lata juga enggak pernah dulu bilang sama mereka, "Woi, kalian besok kalau berdoa ya, sambut nama?" Dan enggak ada. Sama juga dengan Ampu Salio. Maaf. Ada Ampu Salio juga? Enggak. Enggak pernah beliau dulu bilang besok kalian buka rumah makan, letakkan foto ambo tu di rumah makan kalian lariskan. Ada doang? Tidak ada. Orang belakangan saja yang mengatakan andainya ambo tu balik kembali, saya yakin beliau tak setuju dengan itu, atau setuju dengan syarat dibayar. Iya kan, pelaris kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat hanya keyakinan sama juga dengan sebagian kita, asal datang polisi foto datang situ, datang tentara foto, datang artis foto, datang ustaz foto, datang situ. Osokan laris kan ya? Kan tak suruh ustaz dah? Kan tak suruh Pak Tara dah? Enggak. Kalau Pak Tara jalan untuk backing kan? Pak polisi bagi pelindung, Pak ya, pengayom kan? Kalau ustaz untuk pelaris. Tidak ada mereka yang mengatakan itu. Pandai-pandai orang belakangan aja. Jelas ya? Nah, nasallallahu alaihi. Jadi Nabi beritahukan ini, wahai saudara-saudaraku, ini tak boleh diberikan kecuali pada Allah. Kan sejelas-jelas ayatnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebanyak itu doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam wasul doanya Nabi, Allahumma inni atawassalu ilaika bi ruhi sayyidina Ibrahim. Ada? Ada enggak? Atau diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali ila hadratin Nabiyil Mustafa. Ada? Atau setelah itu sahabat yang lain Abdurrahman bin Auf ila hadratin Nabiyil Mustafa. Thumma Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Ali wa Ali bin Abi Talib bil Fatihah misalnya. Kan itu tawassul kan? Sampai nanti sampai ke ujungnya ila hadratus Syekh Dasmaniyah ya Ma'ali sahibut tariqati Dasmaniyah misalnya, wa Syekh Masnuri sahibut tariqatil Masnuriyah ya Pak ya, ahwadatu
arwah ada tuki ya. Nah, kalau tidak ada. Ini atawassalu ilaika bi bulan-bulan. Tapi kan ada orang buta Ustaz. Doa ini itu maksudnya. Jadi kadang subuhat lahir dari cara paham yang penuh dengan syubhat, itu masalahnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis ada. Cuman ndak itu paham nak. Ndak itu paham. Cuman dia awak tak langsung buat jadi itu jadi dalil. Itu masalahnya. Buat dulu dalil kemudian. Dibuat dulu dalil kemudian. Nah, dalil sodonya. Sodo subhat itu ada dalil. Sodo subhat itu ada dalil. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa anna fi'lahu hadza afsada jami'a ma hum alayhi min al-ibadat. Bahwa perbuatan mereka ini, yaitu berdoa kepada selain Allah, menyembelih karena selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, merusak semua ibadah yang mereka lakukan. Itu dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Wa iza sa'alta, kan kata Nabi, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta wasta'in billah. Kalau kau minta kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan pada Allah. Kan itu. Sebanyak itu Tuhan, tapi badilah. Ya memang dek hati mati dek mata butuh. Kayak bang, hilang pajuk dek tujuh. Hilang pajuk dek tujuh. Ya. Hilang pajuk dek tujuh. Masyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasaru bizalika. Ini barang lagi nanti ni. Ini mereka ni nang-nang mo Quraisy ya. Dia sampai wak kini wangi. Ndak wak kini kira jadi takfiri kita ni. Orang-orang Quraisy dulu wasaru bizalika kuffaran murtadin. Mereka dengan berdoa kepada selain Allah, menyembelih karena selain Allah, mereka menjadi kafir dengannya, murtad dari agamanya. Halal ad-dami wal mal, halal darah dan hartanya. Itu kalau dilope ceniku ni artinya jadi subuhat nah pada kalian ni halal darah wa adanya. Kan ya? Halal darah nya kaum muslimin. Ya, Nabi Allah SWT dan Nabi SAW menyampaikan bahwa kaum kufar dan musyrikin darahnya halal apa haram? Halal. Darahnya halal. Tapi ketika Nabi menghalalkan darahnya itu, siapkan berenangnya ya, untuk minum darah aja dulu tu. Siapkan padang mah, siapkan pisau, asal bosong kayu bunuh. Jadi itu bukan itu. Ini kan hukum. Sama dengan setiap pencuri potong tangan, ya? Kan itu. Kalau Quran mengatakan potong tangan, tapi apakah setiap pencuri langsung dipotong tangan? Enggak. Ada prosesnya. Orang kafir, musyrikin, murtad juga ada proses. Sama semuanya. Tapi apakah darah mereka halal atau haram? Halal. Orang murtad halal darahnya? Halal. Tapi kalau ada orang murtad kacau lalu dibantai? Enggak. Jelas ya? Disuruh diperangi. Ini kalimat perangi kau tak nak faham kau. Jelas kadang-kadang tapi tak kerah. Tak cukup paham. Perangi itu maknanya bukan langsung bunuh, tidak. Unjukkan kekuatan kepadanya supaya dia mau kembali taubat dan masuk Islam kembali. Tapi kalau tidak, baru dihalalkan, ditumpahkan. Jadi tidak semua darah yang halal langsung tumpahkan. Minuman halal, minum sekali sodo. Wih,
Hah? Duma gua halal sodo gua nangginya. Minuman tuh pak tunggang lo ujung soda. Kopi minum juga, teh minum juga, jus minum juga. Jelas ada. Jadi ketika berbicara tentang halalud dam, ya apa namanya tadi? Halal harta. Ada Nabi mencilok orang tuang kafir. Kada ada. Bila mau halal ketika berperang. Bila mau perang ketika mereka tidak mau menyerang. Baru perang. Itu hendaknya makanya. Ini kalau masuk dia cuma bahasa Bandar ya halal. So jadi fitnah. Nampak kalian halal dah awak deh. Ini memang ahli provokasi. Nah ini sebenarnya kajian semalam ya saya. Orang membenci tapi tidak syar'i pasti berlebihan dan pasti zalim. Makanya kalau membenci itu harus ikuti syariat. Jadi kaum muslimin azan. Hah? Ala azan dulu. Ayo azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa la ilaha illa Allah.
Salatul Qadar. Baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian mereka ini adalah dengan demikian murtad dari agama, halal darah dan harta. Tapi sekali lagi ya, perlu dijelaskan khususnya bagi ahli syubhat. Karena ahli syubhat tapi yang cerdik itu tahu banget nampak kalian ya, aduh masya Allah. Memang pakar lagi nampak buat syubhat. Kita kasih syubhat wajar ya. Nah, kita kasih syubhat bisa jadi syubhat dah. La ilaha illallah. Itu tidak sesuatu yang amat bacurkan sesuatu dosanya. Iya, kita kasih syubhat bisa jadi syubhat dah. Awak nengoknya ke channel Arab lainnya. Iya, bah, mislah bapuannya. Begitulah dahsyatnya syubhat kaum muslimin dan muslimat. Bisa memutar balik fakta. Jadi azan dapatnya kalimat yang seperti itu, halalud dam wal mal itu takfiri. Padahal kita tidak menyafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang akan dijelaskan dalam kitab insyaallah taala. Dan ingat, ketika kita menghukum kafir jangan seperti yang terbayang oleh ya kaum liberal. Kalau kafir itu berarti kita akan serang dimanapun mereka berada. Kalian habis ngaji ke orang kafir itulah artinya. Ngaji ke orang kafir itulah hasilnya. Coba ngaji dengan ulama. Ngaji ke orang kafir. Sudah sampai ada ulama tak pandai, ulama tafsir tak pandai nafsir Quran ini. Ulama hadis tak pandai mensyarah hadis. Ini tak apa kita syarah baru baca. Tak apa kita tafsir selesai. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka. Tapi ingat, nang padang lelo. Sejak mulai berdakwah langsung faham Nabi. Kan tak lah? Jadi ketika bicara tentang perang, jelas so kadang asal mulai dakwah boleh apa orang itu pemahaman ahli syubhat dan sebagian kita memang nak cari itu lah. Oh kok jadi tahan lah sampai jelasnya subhanallah ya syekh, agama ini tak main apa lah semuanya ada proses yang Allah inginkan dari kita. Aku tengok Israel menyerang Palestina, kok kira mau samonya ngapa tu tak mau samo. Naniko keyakinan kita niko kok keyakinan kita niko kia tu sampailah sudah awal tu si bantai di situ. Tahu lah kalau dia angkat uang Israel tu sudah itu awal tu siangnya bawa buih ya dan seorang nak buat kubah ya buat kuburan wali di situ. Dicek siapa-siapa dulu nak jihad sekolahnya Izzuddin Al-Qassam misalnya, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah jami'an anak dibuatnya kubah tompek wisata religi. Tentu amat nak kena mau belum ngaji masa itu dah apa lah babanta antara paksi Salafi Wahabi. Kemudian yang ingin politik murni yang sekuler lalai arahannya. Tepat kalian membuat kubah, kalian mau jembatan buat lagi kan? Ada dihubungkan lah dengan gereja dengan Masjidil Aqsa. Makanya kaum muslimin, lu masuk gak alih, wallahu alam ya. Allah akan menurunkan pertolongan itu sampai memang saatnya umat memang bisa di bawah satu komando, ya. Tapi dok koknya lah mulai bantah. Apa masalahnya? Mana ngaji dalam hijrahnya? Oh, bekas apa potong ni kan? Atau boleh dah, dok pay lah membantah. Tu cerita jihad tuan-tuan dia, nak cari orang. Nah,
Dok pay jo ada ba? Manta. Alun pay gila. Alun pay lah. Nah tu tak kan bagi ada dua-duanya. Awak je lah pay nya. Asan pay je kan? Ah, pay majinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bukan kita pesimis, tidak. Kemenangan itu pasti. Cuman le contoh awak kan Allah alam. Kita mohon kepada Allah, dia akan pilih nanti. Lama tergantung proses kita. Ya, kalau proses kita yang menyimpang itu cepat kembali, insya Allah tidak lama. Tapi kalau semakin lama semakin banyak simpang, terpaksa membutiunan bahasa dulu kan ya, butiunan bahasa jauh-jauh tersegak abang, terjauh-jauh tersegak. Allah musta'an. Tapi kita tidak boleh putus asa, karena memang nanti Allah akan berikan kemenangan itu. Dan pasti tidak ada sedikit yakin, tidak ada sedikit pun ragunya. Seperti yakinnya kita besok pagi akan terbit matahari. Cuman suagin tak golok, ayin tak orang Allah Alam. Jadi apa ya? Jadi golok tak je nampak tadi tu. Ya tapi. Baik. Jadi Nabi ingatkan kepada mereka supaya doa itu hanya kepada Allah. Lihat mau tonton gini ya tak? Jangan berdoa juga ke wali tu. Dia mau tak? Hah? Dia tak tonton kan tak awak yang sabuk itu sodo kan dia. Lulus tanya. Ya. Jangan sekian jangan apa nama? Buat piknik kena pemikiran tu. Ikut jarang piknik pikiran apa nado hadis itu nu bantuan. Tu nu mana tu bantuan? Yang sabuk kalau pakai hadis usah agama ini. Adanya wili itu. Al-Quran hadis usah agama tu pakai apa? Nabi dulu membuat agama pakai apa nya? Hah? Nanti lu dah pikir lu itunya. Hah? Turun ayat, oh tak cedek kau suruh namanya. Itu. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Wazabhu kulluhu lillah. Sembelihan pun semuanya harus karena Allah. Makanya tidak kita temukan di zaman Nabi SAW di kalangan para sahabat ya akan bernazar atau menyembelih karena selain Allah. Mereka ada latihan perang tak? Latihan bela diri anak. Tu ketika nak buka latihan ada mati ayam. Ada tak? Mati kambing? Dah habis lah bang. Dia sayang dah ada bangan ada? Tak ada. Ya, dah. Tak boleh tak ada tiba dia awak. Nah, jadi itu yang diinginkan Nabi. Balikkan kepada aslinya, yaitu menyembelih hanya lillah, nazar hanya lillah. Tak ada ke kuburan, tak ada ke lapangan, tak ada ke bawah sungai. Itu yang ada ke awak ini lagi. Jadi pada dibaca dan nak lu tak apa, baca tahlilnya atau baca solawat. Pada orang jingkrak mereka malam tahun baru lebih baik zikir, muhasabah dan sebagainya gitu. Jadi hanya berubah bacaannya, tapi tetap ada peringatannya. Jadi ada yang nyarankan itu sedekah laut. Nah, sedekah laut. Kalau dulu kan asalnya uang agama lain iyornya. Kini uang Islami sasi. Ya sebagaimana ada musik Islami tentu ada syirik Islami. Ulang tahun Islami. Misalnya bisa Islami sodo syariat. Yang label syariat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dirubah bacaannya.
Kalau mereka baca dulu, aku baca orang om kayak om lagi kan. Akhirnya dibaca dengan selawat. Selawat kan banyak macam, ada Munfarija, ada Syafiyah, ada Nadia, ada Kamila, ada Pirani. Apa je lagu tu mana? Kalau sampai nama dia waju ya, sakit kalau nama dia. Ada lo selawat baru je, namanya. Kalau buka bahasa waju ya deh. Wa mana namanya? Tak mana nama? Jangan nama. Jangan nama. Irama punya rap. Hah? Irama rap ya. Nah, awak tak kenyo, coba tanya. Ninyo nengok ke nanti. Tengok aja ya. Iya. Iya, kalau buka bahasa Aceh, jangan cece lah. Nah, iya wangi wak nang mana. Tempat apun baca Jawi je baju. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu atas nama agama, saudara tuan. Atas nama agama. Iringan musik syariat. Maksiat syariat. Iya, maksiat syariat, dusta syar'i. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau memfitnah yang tak sepaham dengan kita itu dusta syariat. Yang penting bagaimana orang membenci, bukan orang berbaiki. Nah, kaum muslimin dan muslimat, wan nazru kulluhu lillah, nazar semua lillah, wal istighatsatu kulluha billah, istighatsah semuanya hanya kepada Allah, wa jami'u anwa'il ibadah kulliha lillah, semua bentuk ibadah mesti karena Allah. Balikkan ke zaman itu. Ini betul ada mahasiswa ketika belajar tentang masalah pemalsuan hadis, dan sampai yang banyak sebab utama pemalsuan hadis adalah adanya aliran sesat. Aliran sesat selalu timbul karena takut tentunya karena bid'ah. Oleh sebab itu maka kullu bid'atin dalalah, karena memang hasilnya menyesatkan. Kan ya? Karena memang seluruh aliran sesat lahir dari rahim bid'ah. Tidak ada aliran sesat tidak lahir dari bid'ah. Maka oleh sebab itu betullah Nabi bilang kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Qadariyah lahir bid'ah mengingkari qadar. Jahmiyah lahir bid'ah mengingkari sifat. Mu'tazilah juga demikian. Jadi seluruh lahiran ini. Ketika bicara tentang apa? Tentang aliran sesat. Apa aliran sesat ada di lingkungan kaum Salafinya kan, Wahabinya. Nah, itu dia. Apa kesesatan mereka? Iya. Enggak salah sawi ya, sudah aja kan. Apa kesesatan mereka? Enggak tentu dia. Tapi saksinya kok kami enggak tentu. Gitu apa kan? Akhirnya kalau dia enggak mau takziah, enggak mau takziah. Maksudnya kalau ada mati tidak ada umur lain usahanya tidak disolatkan lain itu apa maksudnya tak tahu takziah pasal tak umur ani gua itu juga aisan itu maksud takziah itu tanya mana dulu ketika Nabi wafat siapa mimpin doanya siapa mimpin kenduri? Terpanu ini kan tidak ada orangnya. Ketika Abu Bakar wafat, siapa kepala jambu?
Macam ya, tidak ada orangnya. Ketika Abu Bakar meninggal, siapa tu kan pimpin tahlil? Tidak ada. Tapi ketika Hamzah wafat zaman Nabi, mana Nabi? Mau apa takziah waktu sama? Nah, tapi kalau gitu siapa nanti ikut dengan Salafi dulu kan? Salah sawung sudah salah sawung. Jadi kau masih berarti yang dilakukan oleh mereka ikut Nabi, yang dilakukan oleh saudara kaum muslimin hari ini ikut siapa? Ikut nenek moyang. Nah, mana kan ikut Nabi atau ikut nenek moyang. Hanya kalau apa diperangi awak ada ustaznya kan, itulah kalau perangi itu dah tapi cara kalau apa sampai lepang dia nak ikut dia. Ayah kan dibawa makan dia, nak mau makan diperangi awak dia kan makan je lah. Kan itu dia. Nyawa pun tentangan. Kan dia apa? Wang kalau tak ngotornya, cair dia nak dayannya. Dia cair lah nak ada apa? Mula apa kan dia sih. Kalau sampai saya cair lah naknya anak awak lah naknya macam siap-siap lagi bertahan je tu kan. Ajak lah mula pergi makan rumah baik makan tapi doa apa maunya dan cik makan doa ada aturannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. وانتقد المؤلف والشارح رحمهم الله من يدعي الإسلام بل يدعي العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف من كلمة لا إله إلا الله إلا مجرد تلفظ بحروفها. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Wahab, wasyarih yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengkritisi man yada'il Islam, orang yang mengaku Islam tentunya. Kalau tidak mengaku Islam tidak kritik lagi kan, tapi dia nyawa Islam buat kritik. Apa sebab? Bal yadda'i ilmah, bahkan mengklaim sebagai ulama, dianggap sebagai ulama. Bal yadda'i imamata fid din, bahkan sebagai imamnya dalam masalah agama, dianggap sebagai pimpinan agama. Wa huwa la ya'rifu min kalimati la ilaha illallah, padahal dia tidak mengenal dari kalimat la ilaha illallah illa mujarradat talaffudhi bi hurufiha, kecuali hanya tahu melafazkan hurufnya saja. Saya tanya kaum muslimin, apa makna la ilaha illallah? Pasti jawaban semuanya rata tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahnya, tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemah. Maknanya apa? Maknanya apa? Tidak pahamnya lah. Maknanya dipahami kalau yakini ada pencipta selain Allah atau syiriknya. Tapi wa anton kepala kabu pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak syirik lah. Tidak syirik lah. Apa sebab? Karena bacaannya la ilaha illallah. Wa bersembahkan tumbal ke Dewi Sri supaya panen sawahnya banyak. Diganti dengan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatun. Nah, akhirnya walaupun hakikatnya persembahan kepada selain Allah, tapi karena bacaannya la ilaha illallah jadi syirik syariat. Jadi syirik syariat. Dia tidak paham makna la ilaha illallah tadi. Kalau hanya melafazkan, kalau hanya meyakini tidak ada yang mencipta selain Allah, lampulah Abu Talib melaksanakan itu. Jadi itu keyakinan mereka. Tadi sebanyak itu Al-Quran mengatakan kalau ditanya mereka siapa yang cipta langit dan bumi, Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, Allah. Jadi semuanya mereka kata.
Tapi masalahnya mereka kenanya di mana? Di ibadah tadi, di akidah tadi. Dan itu yang diperbaiki oleh Nabi SAW. Nah, tidak sedikit kata Syekh orang yang menisbatkan diri kepada Islam, bahkan imam yang jadikan ikutan. Ini ada seorang habib besar di Timur Tengah. Kalau sahabat kamu di Indonesia banyak yang terbangi kawan. Nah, dengan enteng dia mengatakan uhibbul yahud, saya mencintai orang Yahudi. Diulang-ulang, ukarrir uhibbul yahud, saya mencintai orang Yahudi. Lakin akrahu au ubghidul muhtalla minhum, tapi saya tidak mencintai yang menjajah. Kau habib tak tahu tauhid dia. Tidak tahu tauhid. Mana yang besar dosa menjajah daripada dosa membuat dosa kafir? Hah? Bang, ada orang mencilok nyo kafir. Abang benci karena cilok atau karena kafir? Karena cilok ya. Ini kadang dosa cilok le bodoh. Itu yang tak duduk tauhid masalah. Itu cilok. Makanya tak jarang kita katakan, kita lihat para penceramah, jangan lihat siapa apa agamamu, agama temanmu, tapi lihat apa yang dia lakukan terhadapmu. Semua orang yang berbuat kebaikan, bersedekah, membantu yang miskin, menolong orang sakit dan sebagainya, memudahkan urusan orang, itu pasti masuk surga, apapun agamanya. Oh, banyak. Apapun agamanya. Antum menolong agama, kobo ustaz ni, kobo ustaz. Nah, ikutnya mantap kok. Ikut memang aman dunia dia. Aman dunia. Semua halal. Jelas saya kamu semua. Makanya aneh kalau mereka mengucapkan selamat. Selamat Natal. Nah, aneh banget. Sebab bagi mereka yang penting orangnya baik. Dia nggak tahu bahwasanya syirik, kufur, nifak itu lebih besar dosanya dari mencuri, dari minum khamar, dari narkoba, dari mencuri, dari merampok, dari korupsi. Masya Allah kita lihat, kita Masya Allah kalau anti korupsi masalah bagus dan kita mau anti. Cuman ketika syirik, tak apa-apa urusannya. Padahal mati orang dalam keadaan korup, tidak kekal di neraka. Mati dalam keadaan syirik, tak pernah mencium surga. Itu bayangkan. Orang korupsi masuk neraka, habis itu masuk surga. So, orang berzina masuk neraka, habis itu masuk surga. Tapi orang syirik tak pernah mencium surganya, tak ada. Makanya kalau antum boleh membenci orang berzina, tuan-tuan ucapkan selamat berzina ya. Kenapa? Kan prestasi itu. Orang tak bisa buat, dia bisa buat. La ilaha illallah. Masa antum ucapkan selamat syirik, selamat kafir. Jelas ya? Mengucapkan selamat berjudi aja tak boleh, sah? Selamat menghisap narkobanya tak boleh. Ini mengucapkan selamat orang berbuat syirik. Apa sebab? Karena tauhid baginya adalah tidak meyakini pencipta kecuali Allah, tidak meyakini pengatur alam kecuali Allah. Itu tauhid mereka. Oleh sebab itu maka lahirlah ucapannya, saya mencintai orang Yahudi, saya mencintai orang Nasrani, saya mencintai orang Buddha, saya mencintai. Ikhwan, kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, cinta
itu sesuatu, benci itu sesuatu. Kemudian saling berhubungan baik itu sesuatu yang lain. Kalau mesti mencintai semua orang di dunia ini, kodok kan tadi ini deh, ya. Mak bos cakap itu orang diancak musikin ya langsung cinta dan ke bini, cinta ke bini. Apa boleh lo? Tapi kalau sama ibu, iya, amalo atau lombangnya, kan ya. Tapi kalau sama cinta, tidak mungkin mencintai semua orang. Ya adanya. Mungkin orang mencintai uang apa, uang jahit, tidak apa nak kamu saja. Mungkin kita mencintainya, tidak mungkin. Kecuali orang yang tidak ke masjid juga. Tapi ketika kita membenci, boleh kita menzalimi? Ya tidak. Jadi banyak orang tak pandai mencinta orang. Makanya perlu mempelajari ilmu percintaan. Ini ilmu teroris pelajari itu, ilmu radikal pelajari. Tak tentu beda cinta adanya dengan sayang, dengan peduli, mengayomi, menghormati. Jadi bang, kalau soal cinta kan nampak bini awal cintailah. Nah, boleh, tak mesti. Nah, kemudian cinta ada cinta karena Allah, ada cinta karena nafsu, beda lagi. Nah, harus buat kuliah percintaan nanti. Ya fakultas ilmu cinta. Banyak tak paham masalah kau bang. Banci je cinta. Di kosong kau ni kalau banci kau angkat, dia tak boleh angkat duit lah. Kan ya? Sang Allah Ta'ala suka tak sama orang kafir? Allah cinta sama orang kafir? Tak, lopai duit dah. Lopai duit dah. Tak lopai duit ni belum biar berdua awak bayar dia mah. Sampai mula ti awak kan sayanglah kepada sayanglah condong ke orang kafir bodoh ke apa dia bang kalau ibu-ibu itu endak beriman ya oso-oso sayangnya ke orang kafir udah awak lah ke dia bukan Allah cinta tidak. Jadi maknanya ketika saya sering beli barang misalnya di toko orang kafir, bukankah saya cinta orang kafir? Enggak. Apa sebab? Karena di situ muah barasia, ya kan? Makanya kalau kita ingin, kemudian dilayani, pakai misalnya ini, kalau tidak langsung ada masalah pahamnya, misalnya belanja ke uang awak, mandang jika awak tidak kiranya, apa je nyambut? Mandang jika awak tidak kiranya. So itu banglah damu. Tanya kayaknya expired, kayaknya tanya langnya, nak dia bodak aja kan? Kalau ke uang lo tanya, ini mana expirednya? Sini pak, saya tengokkan, katanya kan? Aduh, lo soal pada bini awak gitu. Ya kalau salah-salah nak mau ngilo ke bini kan, apa tak bisa kocok itunya? Coba je pulang sekali ni, kalau ditolak jadi itu kawan. Dek bagaji runyanya. Awak nak tolak gaji bini tu kan? Kan nak tolak gaji bini tu bang? Tak tahu gaji bini tu bang? Dan dia, minta dia bagian cleaning service, kan inyo bagian babysitter inyo bagian ngandung inyo bagian masak inyo honor pesan sirika inyo apa lah? Honor bantuan nyawa. Kan dia? Tak tahu gaji tu. Dan kalau minta gaji, dia nak tolak gaji tu. Fahamnya? Banyak kan dibayu. Nah, makanya hargai mereka. Jadinya, kau wangi sampai tak maaf. Ya, hawa lah tak maaf tahunya, tak kan tak maaf dulu hawa je lah tahu sana. Lah jangan lihat tak bang doanya. Jangan lihat pun. Tak kan tak maaf dah, nak mau aku salah belakang aku depan awak tak ada situ. Kalau tengok sama contoh sudah ya. Memang gitulah.
Allah berikan. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi jangan ditafsirkan yang lain-lain. Cinta itu rumus yang lain, ya, saling memahami, mengerti lain lagi. Jadi ketika kita katakan wajib membenci orang kafir karena dosa kafir itu besar, tapi apakah dengan benci itu kita langsung membabi buta? Itu salah lagi itu. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Ya, Nabi Al-Quran membolehkan kita berbuat baik kepada orang Nasrani, bahkan Majusi, Hindu, Buddha, tidak dilarang. Tapi apakah antum cinta? Tidak boleh. Tidak boleh. Cinta fitnah tidak boleh. Tapi kalau sebagai sayang karena sesama warga, sesama bangsa, sesama sesuku, itu tidak dilarang, boleh. Ya, apa ada kawan ini? Sesuku jadi ini, ya kan? Dan bertetangga, bernegara. Jadi ya kepada mereka-mereka yang tidak tahu masalah ini, belajar dulu, jangan membuat onar pemikiran sehingga orang dikacaukan dengan kalau membenci orang kafir berarti radikal. Nanti nak ngerti akidah, belajar dulu. Nah, sebab Nabi yang mengajarkan itu, Allah mengajarkan itu, dan Allah tidak suka sama orang kafir, tapi diberinya orang kafir itu lebih banyak dari kita. Kan jangan sama bila ibu lagi awak lagi, awak lah nangi minta tak bayar, nak pun nak minta. Kan ya, awak lagi nangi minta, lama-lama jago dia, tidak baik dia nak. Nah, kalau bukan karena iman, makanya Nabi ingatkan ke sahabat, kadang-kadang saya memberikan si fulan, saya berikan dia, dan tak saya beri si fulan pada si fulan yang tak diberi lebih saya cintai, lebih saya cintai. Nah, makanya kalau bini awak nanti nampak awak bersedekah misalkan sana, jentak 30 sayang lah kan sana bersedekah? Bukan. Sebab mereka ini kalau tidak dibaik nabuah. Kalau bini tidak dapat waktu itu bisa dibujuk. Nah, maka itu yang harus dipahami dalam kehidupan ini. Jelas kaum muslimin? Lo joleh? Nah, kalau lah biu kau tu langsung joleh ya. Nah, jadi ini masalah kalimat halalud dam tadi yang masalah dua. Jadi bosur itu acurin deh. Allah musta'an. Halal dah awak ininya. Kapi awak ininya. Awak justru mengingatkan ini supaya jangan diikuti dan supaya kembali kepada ajaran Nabi SAW. Karena memang mirip yang dilakukan dengan yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu. Bedanya hanya di nama. Dulu ba'du Nabi Nuh nyobi Suwa, Ya'us, Nasr, Ya'uq. Pindah ke umat Nabi Muhammad masa jahiliyah jadi Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Pindah ke negeri kita tentu wali ini, wali itu. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati ulama, wajib. Tak boleh kita ziarah ke makam, mesti. Cuman ingat, jangan ikut cara itu aja. Jangan minta kepada mereka. Jangan cari kesembuhan ke kuburan mereka. Jangan bernazar untuk mereka. Jangan beristighasah kepada mereka. Berdoa langsung kepada Allah. Tidak perlu dengan bi hadrati bulan wa bulan dan namun karena itu hanya memperpanjang doa saja. Kan memperpanjang doa yang tidak diperlukan. Tapi kalau kita Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad, kan? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala nabiyyina wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in. Allahumma salli ala Sayyid bulan-bulan. Boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika antum meminta, ya Allah, misalnya bijahi fulan, dengan kemuliaan si fulan, atau bihaqqi fulan alaika, dengan hak fulan kepadamu, ini sekurang-kurangnya tidak pernah diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Antum terlalu tekstual sih. Memang tekstual itu wajib di saat tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Kalau salah tangkap mau dia Malaysia. Ini orang salah-salah kaca karena inyo tidak ngerti sampai awak tak apa. Macam Nasallallahu alaihi cabut dan cakap ya. Nah, cabutlah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergi ziarah, nah, tetapi mendoakan orang yang di kuburan, bukan minta kepada yang di kuburan. Itu saja. Wallahu taala alam. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, Mak. Hah? Tapi masjid di mana tahu? Ya pagi lah. Nah, dia tahu ada kan beda pagi lah. Kalau kampai malam udah tahu. Kalau kampai pagi udah tahu. Kampai suagi tahu. Cuman masalahnya gini, inyo suagi kampai subuh kalau tahu ada. Ini udah ada nomor. Tidak ada. Wada itu kata Nabi, liyakun akhira ahdika bil bait at-tawaf. Perpisahan terakhir dengan Baitullah itu adalah tahu itu tahu ada. Gitu ya. Dan waktu amannya haji, ya tahu dan sekian masalah itu deh. Ya, so kawan-kawan sodolah diperintahkan suagi jangan doleh suurun, jangan doleh subuh pulang. Ya subuh watang dua enggak tahu wadah. Padahal masjid dah okey. Ada yang dana murah. Awak tahu sudah subuh mah. Sudah subuh, jalan-jalan doleh kan masih ada banyak. Tahu lah bidak persiapan ngobek barang kan nyusun barang sebagainya. Nah, tahu sudah salat subuh selesai sekitar jam 8 misalnya kan. Jam 8 ya wajar lah sampai jam bersiap jalannya boleh. Jadi selesai kami tahu jemaah lah dulu sodo. Lah duduk dulu. Padahal jadwalnya ada potongkan maktab dulu kalau kita keluar kloternya. Cuman tak apa kata kloter nak guli aja. Ya, Wasong Maktab mengatakan bis akan datang setelah zuhur. Setelah zuhur kan tinggal zuhur. Tak sudah subuh kan? Kau sudah subuh jemaah al-baiti di pelataran hotel tu. Bahmuno nunggu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tak lita aja orang itu lah bila mak dia. Dia terus boleh. Uang hotel nanti ya bawakan 7 dia malah capek orang lu. Capek berasa hotel masuk lo lah. Malah. Ini kadang-kadang tu cuma gulai-gulai tak jolly gitu masalah. Ya saja siapkan bang, turun bang, ya tak masalah. Yang itu aturannya, kopor-kopor, turun gitu. Ya kalau gini kan pakai kargo, lalu pada waktu pulang kan. Baik kok kan jam 10, bawa turun. Ikut tak jangan lebih turun ke bawah. Sudah itu nengok itulah kalau wang ini aman. Lucu wang lambe-lambenya. Tu tengok
jam keempat. Tengok damanya tu. Jam berapa kini jam 8 kan ya? Saya tahu damak. Jalan jam 2 le, jam 9, 10, 11, 12. Sampai lah, mana? Sampai lah, indah. Beko tinggal ada uang. Tinggal ada uang, yuk mak. Ya, kerana ada anak mak sikonya. Cak elok malah lah, bawa sikonya. Kalau wangi ada uang macam mana? Waktu lah ya. Rahimullah. Jadi ni. Akhirnya tu dan badan sarapan tadi tidak mau selewonya sarapan tengok kawan lebih turun tadi dan dulu guling dan dulu dalam kamar dulu kan baik kok aja 10 apa dulu aja dah bangkan lah turun dah tak punya lah dan turun bangkan tapi nya tidak aja nyaman akhirnya baik punya nah setelah itu tentu kunci lewat sana kawan Ambo tepan numpang nek punya mak yongnya kan tadi jauh. Ayo dek sana ayo ni. Nak bawa dah pun banyak boleh jorok. Itu kan tadi sawit dia nya. Wah nek tu duduk di luar, kau duduk dah dalam basi bakal leco kan ya. Jangan kau sasak wahyu sana WC. Kalau situ payah je WC. Kalau lain di kamar tadi cek WC betul asal Wanam misalkan, kalau nanti bawah itu ada maju, itulah mau tanya si asik tadi kalian jangan, jangan bayangin malam tadi dunia, bayangin kayak ketua rombongannya, tahu mana awak dah, dia awak dia ngomong dia lalu, nanti nyonya kepada aku gitu, nyonya ketua kan nyonya ketua, awak besaran misalnya, Hasan tak jam 2 ni tiba motor dulu tuh. Tak jam 2 ni tiba motor dulu. Tak jam 1 lah. Jam 2 lewat. Tak ada okey langsung. Tu. Mana duduk yang nyanyi. Ada apa yang tayang bila kalian jadi. Jadi itu tu yang saya. Jadi memang adol kadang-kadang sama awak lah cari tak boleh dikit, buang tak boleh adol gitu yang lepas sabun beko ya kan tentu dah alur urusannya kan beko nanti sebelum bis tiba pasti ada urusannya datang dah nak kan terlambat juga ingin awak dulu nyado nanti manifest tu ada di seorang beko itu kan ditekan dekat tua kekuatan. Nah, jadi biasa sejam 2 jam nyelam angkit lah tibonya no. Anak kan payah bodoh nyuwar turun nyelam. Tapi dengan syarat di kamar jen ayo kata salam. Nah, itu aja nya. Itu ya. Nah, tetap nunggu di kamar. Jauh-jauh banyak. Tapi tak aman nak beja. Nah, sudah itu bawa nan la tatakut aku dan kantua ada juga. Nan la tajelantang ada juga. Amu tadi tajelantang di kamar bodoh ni tidur ya. Allah Ustaz. Ada kulihat. Itu yang terjadi. Betul? Nah, jadi pertanyaan beliau tadi Allah selesai itu haji apa tahu wada itu adalah pertemuan terakhir dengan Baitullah. Kalau lejo kan salat fakir ni, jangan tahu ada aja dulu. Kecuali sudah salat dah sampai tawaf ni, tawaf sebelum salat. Misalnya macam tadi, bangkit awak mereka sudah zuhur jam 2 misalnya. Sampai mana sore seluruhnya, maka bayar pakaian jam 9 atau jam 10, tawaf ada. Tawaf ada selesai, salat zuhur masuk, salat zuhur, perlu jamak kali jamatan dan dim asal. Nah sudah itu pulang ke hotel kok makan, sudah itu masuk bus bangkit. Jadi itu tahu ada. Tapi banyak di antara kitanya dibuatnya tahu ada cuma tadi pagi bangkit, subuh kan tahu. Nah sudah itu macam rosak boleh ke Masjid Haram lainnya. Ini sabu juga. Hanya masalahnya kadang-kadang dia itu tadi
takut tertinggi, takut tersosek dan sebagainya. Itu masalahnya. Ini kalau kata sosek, ya, walaupun seumur tahu soal gila gua pulang deh, tak juga tak maju. Ya, dia selalu terlalu dibuat-buat alasan, terlalu dibuat-buat alasan. Akhirnya memang tersosek kan, dia tinggi. Allah Ustaz. Tak tersosek pe tahu, tak tersosek pe belanja. Alamak. Ah. Tanya kan umroh tuh memang ada tabadanya. Enggak. Enggak. Maksudnya masuk tahu ada yang wajib enggak. Tapi kalau tahu sunat lain. Ya. Lain. Artinya kau tahu orang sebelum pulang ajak orang. Nah. Iya. Nah. Baik, itu apa nih? Tahun-tahunnya misalnya Abu Bakar tahun hijrah itu almarhum Wafatnya. sudah tuh kemana? Iya tuh ya. Mau hafalan dan lah nak. Hah? Kalau saya ikut ya, jak sun. Aku tadi kan tapi tak paham kalau nampak wah. Bila wafatnya? Nah, tanya lagi saya Google gitu. Hah? Subhanallah. Dan lu pun gini loh. Ya. Rasulullah kan sebagai hijrah kan. Tuh. Abu Bakar 2 tahun setengah. Nah, tuh. Berarti 3 hari sampai ini bersama. Nah, lah dapat dah datuk namanya. Dapat dah datuk Ya namanya. kalau main takut-takut itu kan yang kalau mah. Main tidak hijrah mau Hah? jadi dipastikan ya. Tak tekan nak gini dulu. Mesti gini jawaban. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nyata apa dosa menantu dia, datuk menantu turun? Aduh semua so. Hah? Jadi nampak lah apa dulu kan. Nampak apanya? Tadi Abu Bakar 2,5 tahun. Hah? Yang terakhir kan Ali kan? Ali 25 kan? Hah? Tidak salah. Ali 25. Nanti? Yang Umar bin Khattab dengan Utsman. Itu kini juga. Kalau tak salah Ali kan 25. Baik, kalau kini dia dah jawab malah tak peja. Abu Bakar tahun 30. Lah sawi dah tua tadi. Itu cina. Itu dia nak uji dia, itu masalah apa? Tahun 30. Situ Umar tahun 23. Ya 10 tahun yang merintah kan? Alah. Nah. Utsman tahun 35. Ya 2 tahun. Ali tahun 40. Iya. Ulang ya. Abu Bakar 30. Baik, Umar 23. Utsman 35. Ali 40. Jadi khilafatun nubuwah 30 sana. Kata Nabi SAW, khilafah kenabian itu 30 tahun pas. Dengan wafatnya Ali habis khilafatun nubuwah. Sah? Kan boleh khilafah kan tahun ke boleh. Sah? Wafat Abu Bakar tahun 30. Lanjut kono oleh Umar 10 tahun. Wafatnya tahun 23. Dilanjutkan oleh Utsman. Berapa? 2 tahun. Wafat 35. Sudah itu tahun di Ali 5 tahun. Wafat tahun 40. Betul? Sebagian ulama memasukkan khilafah Hasan bin Ali. Karena dengan Hasan bin Ali 1 tahun pas sampai 30. Kalau tadi tidak sampai 30 orang.
uang seketik tong bulan, maka dimasukkannya khilafah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Tapi tidak masuk khulafa ar-rasyidin. Wallahu a'lam. Lapor tu, saya tanya boleh. Nah, Abu Bakar tahun 3 boleh, Umar 23, tambah 10 ya. Utsman tambah 2 boleh, 35. Ali tambah 5, 40. Masya Allah. Ali tahun 40, Utsman 35, Umar 23. Hah? Abu Bakar 3 boleh. Masya Allah. Dhabit datuk ni, Masya Allah. Jazakallah khair. Dan terima kasih. Mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.